Kembali bersama kami pemirsa di Hidup Sehat, seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Kita juga membuka konsultasi online secara gratis. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih pemirsa di pagi hari ini. Langsung saja nih ya, kita akan dijawab ya Dr. Hargo ya. Oke. Ini kita akan lihat pemirsa beberapa pertanyaan yang memang sudah masuk di Instagram kita. Ini ada dari pertanyaan pertama, Kiki Lovers Dok. Mau nanya dok, apakah trauma sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita? Oke. Lalu ada juga dari Gita Marinda Putri, gimana atasi stres dalam hadapin kehidupan diri kita nih dok? Oke. Ya, jadi trauma itu jelas sekali akan mempengaruhi ya kesehatan mental kalau tidak diregulasi, diatasi, dan didukung dengan baik tentunya. Dia bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan yang kita sebut ansietas atau gangguan cemas yang ditandai dengan keluhan gelisah, cemas, overthinking, dan disertai dengan kondisi fisik yang sering sekali menyebabkan asam lambung naik, jantung berdetak lebih kencang, nafas kok nyesek, kulit gatal kemerahan, itu namanya gangguan ansietas. Kemudian ada juga gangguan depresi yang ditandai dengan mood yang menurun, menjadi lebih sensitif, gampang marah, tidak semangat menjalani kehidupan, energi drop, fokus konsentrasi terganggu, dan pola makan, pola tidur juga menjadi terganggu. Atau bisa juga menyebabkan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Ada gangguan stres pasca trauma. Nah, ini juga ditandai dengan re-experiencing, kayak mengalami kembali seperti flashback, kemudian kita menghindari sumber yang menyebabkan kita trauma, dan ada hyperarousal. Kita jadi gampang marah, mudah emosi, atau moodnya menjadi numb atau tumpul seperti mati rasa. Nah, jadi gangguan-gangguan itu bisa muncul tentunya. Dan bagaimana cara mengatasi stres dalam hidup sehari-hari? Ya, stres itu suatu hal yang alamiah ya, Raya, umum sekali. Ada juga loh stres yang positif yang kita sebut eustress. Sometimes dalam hidup kita butuh stres untuk meningkatkan potensi dan kemudian kapabilitas kita ya. Tetapi kalau stres itu nggak diolah dengan baik, ya dia bisa menjadi yang namanya distress. Dan cara mengatasinya biasanya saya sebutkan ada 4 langkah tuh. Yaitu yang pertama, validasi dulu emosi negatif yang kita rasakan. Coba untuk ventilasikan itu dengan journaling, bercerita pada orang, dengerin musik yang relate atau menguatkan kita, dan regulasikan stres itu dengan berbagai teknik. Ada teknik nafas dalam, butterfly hug, teknik grounding, mindfulness, dan yang lainnya. Dan yang keempat, kalau stresnya sudah mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari, jangan ragu-ragu untuk datang ke profesional kesehatan jiwa yang akan membantu memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat. Oke, ternyata ada beberapa cara ya, journaling juga menjadi salah satu. Termasuk. Kemudian Ya. juga tadi butterfly hug ya dok ya. Betul. Dan juga beberapa cara-cara lainnya. Nih dok, kemudian juga ini sebenarnya saya penasaran nih dok, apakah kalau misalkan kita itu memiliki luka batin yang sudah mendalam banget, sudah parah banget nih dok, apakah kita juga artinya bisa melakukan ataupun ini hal yang sama gitu kepada orang lain, jadi kayak seperti siklus yang berulang gitu dok? Ya, benar sekali. Karena luka batin, akar pahit yang kita alami bisa diwariskan ya ke keturunan kita atau ke orang di sekitar kita. Kadang-kadang orang-orang bingung gitu ya, gue nggak salah apa-apa kok, oh dia seperti itu ya sikapnya. Iya. Karena sebenarnya dia punya luka batin yang belum selesai ya, dia belum berdamai dengan dirinya, sehingga yang keluar dari dirinya itu sikap, perilaku, omongan-omongan yang mungkin bisa menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya tanpa kesadaran dia ingin melakukan hal tersebut. Sehingga penting sekali ya mereka yang mengalami peristiwa traumatis, punya luka batin, itu kemudian untuk bisa selesai dengan dirinya dan memulai chapter yang baru dalam kehidupannya. Dan itu memungkinkan. Oke, nah ini juga ditunggu-tunggu nih tipsnya sebenarnya gimana sih dok untuk agar kita juga mencegah luka masa lalu dan kemudian juga yang menghantui kita dan juga diobatinya itu harus seperti apa sih? Iya, jadi tips untuk mengatasi luka batin yang pertama, akui dulu ya bahwa ada pengalaman traumatis yang membuat kita terluka secara psikologis tentunya. Kemudian yang kedua, sadarilah bahwa pengalaman masa lalu itu tidak harus menyakiti kita di masa yang sekarang ini. Dipisahkan bahwa itu peristiwa masa lalu dan kejadian yang sekarang ini hanya trigger yang membuat emosi itu sepertinya bangkit lagi di masa yang sekarang. Stop untuk menyalahkan diri kita sendiri gitu ya. Dan ingatlah bahwa dulu kita mencoba bertahan, survival mode. Dan sering sekali itu kebawa ke masa yang sekarang ini. Dan coba lihat kita sudah bisa bertahan dan melanjutkan kehidupan di masa sekarang ini. Coba untuk ekspresikan emosi yang kita rasakan itu dengan bercerita kepada orang lain, belajar juga mengampuni dan memaafkan peristiwa masa lalu tersebut. Karena yang membuat orang melangkah maju adalah saat dia sudah berdamai dengan masa lalunya. Dan kembali bangun rutinitas hidup yang sehat tentunya. Makan makanan yang bernutrisi, berolahraga teratur, tidur yang cukup, dan punya mindset yang positif di dalam kehidupan ini.
Apabila rasanya luka batin ini sudah sangat mengganggu, jangan ragu untuk datang ke profesional kesehatan jiwa untuk kemudian mendapatkan pertolongan untuk masalah kesehatan mental yang mungkin setelah dilakukan assessment memang kita sudah jauh sekali mengalami kondisi kesehatan mental yang membutuhkan bantuan. Semoga bisa membantu. Salam sehat jiwa. Betul sekali, berdamailah dengan masa lalu ya dok ya, artinya kalau misalkan ini juga harus rilis emosinya seperti apa, bercerita juga mungkin kepada orang-orang terdekat, kalau misalkan dibutuhkan juga bisa langsung datang ke dokter ataupun ke profesional gitu ya dok ya. Terima kasih Dokter Rahargo sudah berbincang bersama dengan kami di pagi hari ini, inspiratif sekali ya informasinya tadi juga pemirsa. Ini sekaligus menutup jumpa kami di Hidup Sehat. Saya Rehana Mezia mewakili segenap kru yang bertugas, izin pamit undur diri. Terima kasih dan Indonesia Hidup Sehat.